Pertamina berhasil mengolah minyak fosil dengan minyak nabati menjadi bahan bakar solar ramah Selain lingkungan. menekan besarnya impor, produksi BBM dari minyak sawit menghasilkan BBM dengan kualitas lebih baik dan juga ramah lingkungan. Nah, kalau ini nanti bisa masuk ke B100, saya tidak bisa membayangkan bahwa kita sudah tidak impor minyak lagi. Pertamina terus bergerak maju mewujudkan ambisi untuk memproduksi bahan bakar 100% dari minyak sawit mentah atau CPO secara benar. Satu lagi gebrakan Jokowi melalui Pertamina akan membuat Indonesia jadi negara maju dan kaya raya. Dunia internasional gempar. Satu lagi gebrakan Jokowi lewat Pertamina akan jadikan Indonesia negara maju dan kaya raya. Pertamina Research and Technology Center dan Institut Teknologi Bandung akhirnya mampu merealisasikan keinginan Presiden Joko Widodo dengan memproduksi D100 atau bahan bakar untuk diesel dengan memakai 100% sawit yang dinamakan bahan bakar sawit. Sebagai uji coba, Toyota Innova sedang memakai produk D100 dan hasilnya tidak berbeda dengan memakai bahan bakar minyak. Siapa sangka Indonesia akan jadi negara maju dan kaya raya justru dari nikel dan kelapa sawit yang selama ini seolah terabaikan. Namun di bawah kepemimpinan Jokowi, nikel akan jadi primadona yang sangat penting bagi era kejayaan industri baterai untuk mobil listrik, PLN tenaga angin, dan juga matahari. Itu semua adalah proyek strategis dan brilian bagi negara khatulistiwa seperti Indonesia yang selalu ada pergerakan angin dan matahari di sepanjang tahunnya. Sedangkan kelapa sawit telah berhasil diubah oleh para ahli Indonesia menjadi BBM ramah lingkungan dan terbarukan, yang keberadaannya di Indonesia sangat berlimpah dan selama ini justru telah dipermainkan dan direndahkan daya tawarnya oleh para konsumennya di dunia internasional, yaitu negara-negara Eropa. Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Tapi dipakai alasan terus. Kayak nggak apa-apa. Kamu nggak beli CPO kita tidak apa-apa karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Ya kita pakai sendiri saja. Tiba-tiba saja gertakan negara-negara Eropa itu yang selama berpuluh tahun telah sangat berhasil menakuti para pemimpin-pemimpin Indonesia, kini telah jadi bumerang secara memalukan bagi Eropa di hadapan seorang mantan tukang kayu seperti Jokowi. Ya, Jokowi paham betul untuk jadi negara maju dan kaya raya, syaratnya adalah harus ada ketersediaan sumber energi dan bahan bakar untuk transportasi dan industrinya yang berlimpah ruah. Hal itu sangatlah berguna untuk menarik para investor masuk demi menyediakan lapangan kerja, sekaligus untuk memenuhi stabilitas konsumsi BBM dalam negeri bagi rakyatnya. Disinilah peran kelapa sawit Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi telah berhasil diproduksi oleh putra-putri Indonesia jadi pengganti bensin dan solar 100%. Ya, hingga 100%. Ini sekaligus adalah alarm tanda bahaya atau lonceng kematian yang dibunyikan Jokowi bagi para mafia migas dan negara-negara raja minyak dunia. Ini sangat melimpah. Nah, kalau kita impor,
Lah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kan. Maka selanjutnya bersiap-siaplah bagi rakyat Indonesia untuk melihat kendaraan-kendaraan yang berseliweran di jalan-jalan raya Indonesia telah menggunakan bahan bakar sangat ramah lingkungan. Dan itu artinya akan segera matilah bisnis para mafia minyak yang telah lama menggerogoti sendi-sendi ekonomi Indonesia sejak era Orba. Jangan heran bila saat ini demo-demo kepanikan para kacung bayaran para mafia minyak Orba dengan dibungkus kostum agama semakin marak dan brutal di seluruh Indonesia, terutama DKI Jakarta. Itu sekaligus adalah tanda sekaratnya bos-bos kartel mafia minyak dan gas yang kehilangan lahan jarahannya.